Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita belajar tentang azab neraka. Neraka itu tempat yang penuh siksaan, balasan bagi yang tidak taat sama Allah dan Rasul-Nya. Allah sudah peringatkan kita di Al-Quran dan hadits supaya kita hati-hati menjalani hidup di dunia ini. Di video ini kita akan belajar tentang azab neraka menurut Islam, macam-macam azabnya, kenapa bisa masuk neraka, dan bagaimana caranya supaya tidak disiksa di neraka. IOC, Al-Muslim Bimbis P. Frimberni. Teman-teman, azab neraka itu bukan dongeng, tapi sungguhan. Ini adalah kenyataan yang harus kita sadari dan pahami dengan baik. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan, penuh dengan siksaan yang tidak terbayangkan. Allah sudah berfirman di Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 24, yang mengingatkan kita akan bahaya neraka. Dan takutlah kepada api neraka yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Ayat ini sangat jelas, memberikan peringatan kepada kita semua tentang keberadaan neraka. Artinya, neraka dan azabnya itu benar-benar ada, khususnya untuk orang-orang yang tidak percaya sama Allah. Mereka yang mengingkari kebenaran dan menolak petunjuknya akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Jadi, apa itu azab neraka? Azab neraka adalah hukuman yang sangat pedih dan menyakitkan, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang jahat baik di dunia maupun di akhirat. Azab neraka itu siksaan yang sangat pedih, disiapkan Allah untuk orang-orang yang jahat baik di dunia maupun di akhirat. Siksaan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Siksaannya bukan cuma di badan, tapi juga di hati. Rasa sakit yang dirasakan sangat mendalam, menyentuh setiap aspek dari keberadaan seseorang. Bayangkan, api yang sangat panas, lebih panas dari api di dunia, membakar kulit, daging, sampai tulang. Panasnya tidak bisa dibandingkan dengan api yang kita kenal di dunia ini. Sakit sekali dan tidak akan pernah berhenti. Siksaan ini berlangsung terus-menerus, tanpa henti, tanpa jeda. Di neraka tidak ada tempat berlindung, tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau melarikan diri dari siksaan yang mengerikan ini. Orang-orang di neraka akan menyesal, tapi sayang, sudah terlambat. Penyesalan mereka tidak akan mengubah nasib mereka, karena kesempatan untuk bertobat sudah hilang. Makanya, mari kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Kita harus selalu berdoa dan memohon perlindungannya, serta berusaha untuk hidup sesuai dengan ajarannya agar terhindar dari siksaan yang pedih ini. Teman-teman, Allah sudah menceritakan macam-macam siksaan neraka di Al-Quran. Dalam kitab suci ini, kita bisa menemukan berbagai peringatan tentang azab yang menanti orang-orang yang ingkar dan berbuat dosa. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan kita supaya tidak berbuat dosa. Allah menginginkan kita untuk selalu berada di jalan yang benar dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Salah satu siksaannya adalah api yang sangat panas. Api ini bukanlah api biasa yang kita lihat sehari-hari, melainkan api yang jauh lebih menyiksa dan membakar. Api neraka tidak sama dengan api di dunia. Api di dunia mungkin bisa kita padamkan dengan air atau alat pemadam, tapi api neraka tidak bisa dipadamkan dan akan terus menyala. Api neraka jauh lebih panas. Panasnya tidak bisa dibandingkan dengan panas apapun yang ada di dunia ini. Bahkan panasnya bisa membuat kulit dan daging meleleh. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 6, dan disediakanlah api neraka untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat ini mengingatkan kita betapa seriusnya konsekuensi dari mendustakan ayat-ayat Allah. Bayangkan betapa panasnya api neraka yang disediakan untuk mereka yang tidak percaya ayat-ayat Allah. Panas yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Panas yang tidak bisa kita bayangkan. Selain api, Allah juga menceritakan tentang minuman yang akan diberikan kepada penghuni neraka, yaitu air mendidih yang sangat panas. Air ini bukan hanya panas, tapi juga menyakitkan saat diminum. Air ini akan terasa sakit saat diminum. Bayangkan rasa sakit yang luar biasa saat air mendidih ini mengalir di tenggorokan dan perut mereka. Tidak hanya itu, makanan mereka pun adalah buah-buahan berduri dan berbau busuk. Buah-buahan ini tidak hanya tidak enak, tapi juga menyiksa saat dimakan. Semua siksaan ini Allah siapkan sebagai balasan atas perbuatan mereka selama di dunia. Setiap perbuatan dosa yang mereka lakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat nanti. Teman-teman, masih mau merasakan semua siksaan itu? Apakah kita masih ingin terus berbuat dosa dan mengabaikan peringatan Allah? Mari kita perbanyak ibadah dan jauhi larangan Allah, supaya tidak masuk neraka.
Dengan selalu mengingat Allah dan menjalankan perintah-Nya, kita bisa terhindar dari azab yang pedih ini. Semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar dan mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah. Teman-teman, tentu kita semua tidak mau merasakan azab neraka. Azab neraka adalah hukuman yang sangat berat dan menyakitkan, yang disediakan bagi mereka yang melanggar perintah Allah dan melakukan dosa-dosa besar. Tapi ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang masuk neraka. Penting bagi kita untuk mengetahui apa saja yang bisa menjerumuskan kita ke dalam siksa neraka, agar kita bisa menghindarinya dan memperbaiki diri. Yang pertama adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Keimanan adalah dasar dari segala amal perbuatan kita. Tanpa keimanan, semua amal baik yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Orang-orang yang tidak percaya sama Allah akan masuk neraka. Mereka yang mengingkari keberadaan Allah dan Rasul-Nya serta menolak ajaran-ajarannya akan mendapatkan hukuman yang sangat berat di akhirat nanti. Selain itu, dosa besar seperti menyekutukan Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, berzina, dan perbuatan keji lainnya juga bisa membuat kita masuk neraka. Dosa-dosa besar ini sangat dilarang dalam Islam dan memiliki konsekuensi yang sangat serius, dan perbuatan keji lainnya juga bisa membuat kita masuk neraka. Setiap perbuatan dosa besar ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya dosa besar, dosa kecil yang terus dilakukan tanpa ada rasa penyesalan dan usaha untuk tobat juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kebiasaan buruk seperti berbohong, membicarakan kejelekan orang lain, menipu dan menyakiti hati orang lain, jika dilakukan terus-menerus tanpa ada niat untuk berubah, akan menjadi dosa besar dan membuat kita disiksa di neraka. Dan menyakiti hati orang lain, jika dilakukan terus-menerus tanpa ada niat untuk berubah, akan menjadi dosa besar dan membuat kita disiksa di neraka. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu introspeksi diri dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu, mari kita periksa diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjauhi semua perbuatan yang bisa membuat kita masuk neraka? Kita harus selalu waspada dan berusaha untuk tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, baik besar maupun kecil. Apakah kita sudah menjauhi semua perbuatan yang bisa membuat kita masuk neraka? Mari kita perbaiki diri dan perbanyak ibadah agar terhindar dari siksa api neraka. Dengan memperbanyak ibadah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan rahmat serta ampunan-Nya. Mari kita perbaiki diri dan perbanyak ibadah agar terhindar dari siksa api neraka. Semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar dan dijauhkan dari segala bentuk dosa dan maksiat. Amin. Teman-teman, pastinya kita semua ingin terhindar dari siksaan neraka. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak disiksa di neraka? Caranya adalah dengan beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tidak ragu sedikit pun. Iman kepada Allah harus ditunjukkan dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Selain beriman, kita juga harus berbuat baik. Perbanyaklah ibadah seperti syalat, puasa, zakat, sedekah, membaca Al-Quran, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Jangan lupa untuk selalu meminta ampun kepada Allah atas semua dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, menyesali kesalahan dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Terakhir, perbanyaklah berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka dan diberikan tempat yang layak di surganya. Teman-teman, merenungkan tentang azab neraka bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk mengingatkan kita agar selalu mawas diri dan memperbaiki keimanan kita kepada Allah. Ingatlah bahwa neraka adalah tempat yang penuh dengan siksaan, tempat yang disediakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan banyak dosa selama hidup di dunia. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Demikianlah pembahasan kita tentang azab neraka dalam pandangan Islam. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.